Bazıları Osmanlı kaybıyığından Assalamualaikum Belar dan Hatunlar, semoga keberkahan selalu tercurah kepada Sobat Yamato yang bersedia mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi kisah fiksi, fakta sejarah, dan kajian akademik serial Kurulus Osman. Osmanlı kaybıyığından değildir. Beberapa waktu lalu, kita disuguhi kritik pedas dari seorang ahli sejarah Turki, Profesor Dr. Ahmet Cimşirgil, ahli sejarah Utsmaniyah dari Fakultas Sains dan Sastra Universitas Marmara Istanbul. Ve ortaya iddialar attılar. Seperti kebanyakan orang yang mengetahui sejarah perkembangan Ottoman, beliau mengkritik kecocokan fakta sejarah yang disampaikan pada kisah dirilis Ertugrul dan Kurulus Osman. Secara garis besar, beliau menyoroti adanya kecenderungan pemalsuan sejarah yang disampaikan pada kedua film tersebut. Bahkan, beliau membeberkan beberapa hal yang menjadi masalah pada serial dirilis Ertugrul dan Kurulus Osman. Peşinden gelen koloniler Sebelum kita mendiskusikan beberapa hal yang dianggap sebagai masalah oleh Profesor Ahmed, ada baiknya kita terlebih dahulu menyimak kisah dan metode penulisan yang dilakukan oleh sejarawan pertama dunia, Herodotus. Herodotus merupakan sejarawan pertama di dunia yang karya-karyanya sangat dipengaruhi oleh epos Iliad. Iliad sendiri merupakan karya sastra epos dari mitologi Yunani kuno yang menceritakan kisah kepahlawanan pada Perang Troya. Jika kisah Perang Troya berangkat dari kitab Iliad yang merupakan mitologi Yunani kuno dapat berterima sebagai karya fiksi yang tidak mengaburkan sejarah, lantas mengapa dirilis Ertugrul dan Kurulus Osman yang juga berangkat dari kitab Dede Korkut yang merupakan mitologi Turki Oghuz dianggap sebagai bencana sejarah? Secara umum, epos atau kitab mitologi seperti kisah Mahabharata dan Ramayana, Iliad dan Odyssey, Dede Korkut, hingga Lagaligo di Indonesia merupakan karya fiksi mitologi yang berisi syair kepahlawanan yang memuat kisah legenda, mitos, peradaban, ajaran moralitas, hingga kisah keagamaan. Bahkan dari beberapa sumber, kitab Iliad selanjutnya dijadikan sebagai acuan pendidikan masyarakat Yunani klasik untuk waktu yang sangat panjang. Epos Iliad dianggap sebagai salah satu bagian penting dari kebudayaan Yunani yang mengisahkan kekaisaran Romawi dan penyebaran agama Kristen. Bahkan, Alexander the Great pun menggunakan kitab Iliad sebagai buku panduan untuk membuat beberapa strategi perang, meskipun diketahui bersama bahwa Iliad merupakan epos yang bersifat fiksi. Lalu yang menjadi pertanyaan mendasar, dari mana Ahmet Cimşirgil mengambil dasar pijakan untuk menulis berbagai buku, termasuk Perjalanan Suku Kai dan Pendirian Daulah Utsmaniyah, yang menjadikannya seorang profesor? Sebab sejak awal, dasar-dasar penulisan sejarah suatu peradaban didasarkan pada percampuran antara fiksi dan fakta, dan salah satu sumbernya adalah kisah epos mitologi, termasuk Perjalanan Suku Kai yang berdasar pada mitologi Turki Oghuz. Hal tersebut dikarenakan sejarah mayoritas penduduk dunia pada masa lampau tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga penyampaiannya bersifat oral histori. Penyampaian sejarah berupa tradisi lisan yang dilakukan dari generasi ke generasi, dan tak jarang penyampaian tersebut bercampur dengan kisah mitologi. Jika Ahmad Cimşirgil menisbahkan serial dirilis Ertugrul dan Kurulus Osman dengan pengacauan sejarah, maka perlu kita ketahui bahwa dari awal penulisan skrip hingga penggarapan kedua film tersebut memang berangkat dari kitab Dede Korkut mitologi Turki Oghuz yang penulisannya menggunakan metode historical fiction. Historical fiction merupakan genre dalam kesusastraan yang berangkat dari kisah fiksi sejarah dan berlatar belakang pada masa lampau. Selanjutnya, metode historical fiction memberikan kesempatan kepada para penulis dan kreator untuk memilih bahkan mengeksplor figur-figur sejarah terkenal pada latar kisahnya. Prinsip dasar historical fiction tidak menekankan pada keotentikan fakta sejarah. Jika beliau mengatakan ini adalah sebuah musibah, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, sebab kesenjangan antara kisah fiksi dan fakta sejarah justru akan membuka peluang kepada para penggemar film, antropolog, sosiolog,
hingga sejarawan untuk membuka ruang-ruang literasi dalam rangka memperdalam pengetahuan sejarah mereka. Setidaknya, serial Kurulus Osman dan dirilis Ertugrul yang memuat banyak pesan moral telah membangkitkan spirit kebangkitan Islam dan menuntun penggemar serial tersebut untuk mengenal lebih jauh sejarah penyebaran Islam hingga kuatnya kebudayaan Turki dalam membangun peradaban. Namun, pada dasarnya, kritik dari Profesor Ahmet Simsirgil merupakan hal positif, setidaknya untuk mengingatkan para pemirsa bahwa kedua serial tersebut bukanlah dokumentasi sejarah, melainkan adaptasi sejarah ke dalam kisah fiksi. Mengenai anjuran beliau tentang cara belajar sejarah yang benar dari buku dan metode historiografi akan kita bahas pada unggahan berikutnya. Tetaplah di kanal Yamato.